Diperlihatkan ada seorang wanita yang bernama Baek Sujong. Dia ini adalah murid pintar, namun karena kepintarannya banyak orang yang tidak menyukai Sujong. Sujong juga sering mendapatkan kejahilan dari teman sekelasnya, tapi Sujong ini wanita yang sangat tegar dan tidak takut terhadap siapapun yang membuat Sujong sering membalas semua perlakuan murid lain jika murid tersebut melakukan kejahilan terhadap dirinya. Sujong ini mempunyai seorang adik dan ayah, dan Sujong terus menjaga adiknya sendirian di rumah karena ayahnya sibuk bekerja dan ibunya telah meninggal. Adik Sujong ini bernama Su Bin. Dia hobi bermain game, bahkan saking hobinya Su Bin bermain game, Su Bin di rumah setiap hari bermain game tanpa menghiraukan waktu berapa lama dia bermain game. Karena hobi Su Bin bermain game, Sujong sering merasa kesal karena adiknya setiap malam mengganggu tidurnya akibat Su Bin sering berisik ketika bermain game. Bukan hanya sekali atau dua kali mereka berdua bertengkar akibat Su Bin bermain game, namun ayahnya tidak sama sekali menghiraukan mereka berdua karena sudah bosan melihat mereka berdua bertengkar setiap hari. Setelah selesai bertengkar, Su Bin menjelaskan pada kakaknya jika dirinya semalaman tidak berhenti bermain game karena teman-temannya meremehkan dirinya akibat level dia sangat rendah di game tersebut berbeda dengan teman-temannya. Tidak terima adiknya diremehkan oleh orang lain, Sujong menyuruh adiknya untuk istirahat karena dia yang akan memainkan game tersebut sampai teman-teman Su Bin tidak meremehkan Su Bin lagi. Berhari-hari Sujong tidak berhenti bermain game agar Su Bin mempunyai level yang sangat tinggi di game tersebut. Saking seriusnya Sujong bermain game, dia merasa dirinya masuk ke dalam game tersebut. Ketika Sujong mencari item dan mencari monster untuk mengalahkan monster tersebut agar bisa menaikkan levelnya, tiba-tiba datang sekomplotan serigala yang mengepung Sujong di tengah hutan. Tapi di saat Sujong akan melawan serigala tersebut, datang seorang laki-laki yang membunuh serigala tadi. Lantas Sujong sangat marah akan hal itu karena dirinya telah mengincar serigala itu sudah dari lama. Laki-laki itu bernama Naga Api Hitam dalam game tersebut, dan dia juga meremehkan Sujong dengan mengatakan jika dia tadi tidak menolong Sujong, mungkin Sujong akan ada di posisi bahaya karena dia yakin Sujong mempunyai level lebih rendah darinya. Mereka berdua lalu bertengkar di sana, namun tiba-tiba komplotan serigala semakin banyak yang membuat mereka menghentikan pertengkaran tadi dan melawan semua serigala yang semakin banyak. Karena Naga Api Hitam adalah seorang fighter, dia dengan gampang membunuh serigala di sana karena mempunyai damage yang besar dalam tebasan pedangnya. Berbeda dengan Sujong yang mempunyai damage tidak sebesar Naga Api Hitam dikarenakan dia adalah seorang support yang membuat Sujong sedikit susah mengalahkan serigala yang ada di sana. Sekian lama melawan serigala, Naga Api Hitam kehabisan darah dan dia semakin lemah. Untungnya ada Sujong yang membantu memulihkan darah Naga Api Hitam sampai full lagi karena Sujong adalah seorang support. Tidak lama dari itu datang bos serigala yang sangat besar di depan mereka berdua, lalu mereka berdua bekerja sama menggabungkan kekuatan mereka untuk mengalahkan monster tersebut. Dengan gampang mereka berdua mengalahkan bos serigala tadi setelah menggabungkan kekuatan mereka yang membuat bos serigala hancur lebur. Setelah kejadian itu mereka berdua lantas berteman dan Naga Api Hitam membawa Sujong ke kelannya untuk mengenalkan Sujong ke teman-temannya. Di mana klan tersebut berisi 4 orang termasuk Naga Api Hitam dan sekarang menjadi 5 orang karena Sujong juga masuk ke klan tersebut. Sekian lama bermain game, walau awal pertemuan Sujong dan Naga Api Hitam tidak terlalu baik, namun seiring berjalannya waktu mereka berdua semakin dekat karena Sujong maupun Naga Api Hitam merasa mereka berdua cocok. Bukan hanya itu, mereka berdua juga semakin dekat di dunia nyata setelah Sujong dan Naga Api Hitam sering saling memberi pesan lewat media sosial mereka berdua. Lalu klan Naga Api Hitam mengadakan acara untuk bertemu di dunia nyata di suatu tempat yang membuat Sujong sangat senang karena terlihat jelas jika Sujong menyukai karakter Naga Api Hitam walau mereka berdua belum pernah bertemu satu kali pun di dunia nyata. Begitupun sebaliknya, Naga Api Hitam juga menyukai Sujong. Sujong lalu datang ke tempat tersebut dengan penampilan yang sangat cantik karena dia akan bertemu dengan Naga Api Hitam, orang yang sangat dia sukai. Tidak lama satu persatu orang yang ada di klan tersebut datang, namun Naga Api Hitam tidak kunjung datang dan salah satu orang di sana menyuruh Sujong tidak cemas karena Naga Api Hitam pasti datang.
Tidak lama naga api hitam datang yang membuat Sujong sangat kaget karena ternyata sosok naga api hitam adalah seorang laki-laki yang usianya lebih muda dari Sujong. Lantas Sujong kesal akan hal itu karena naga api hitam pernah mengatakan di game jika usianya lebih tua dari Sujong. Kesal akan hal itu Sujong memilih pergi dan naga api hitam mengejar Sujong karena dia tahu Sujong pasti kesal akibat dia berbohong di game mengatakan jika dia lebih tua dari Sujong. Di depan jalan umum naga api hitam dengan percaya diri langsung menembak Sujong dan naga api hitam juga berminta maaf karena pernah membohongi Sujong, namun menurut naga api hitam usia bukanlah segalanya. Sujong sangat malu melihat semua orang melihat naga api hitam menyatakan cinta terhadapnya dan Sujong langsung menolak naga api hitam akibat naga api hitam masih kecil dan juga mempunyai penampilan yang sangat aneh. Setelah ditolak oleh Sujong, tidak lama datang pengawal naga api hitam yang membawa naga api hitam sedang sedih di mana sepertinya naga api hitam bukanlah orang sembarangan. Tahun demi tahun pun berlalu dan diperlihatkan Sujong telah dewasa di mana Sujong sekarang bekerja di salah satu perusahaan besar di Korea. Walau Sujong hanya sebagai ketua tim, namun Sujong tidak takut terhadap manajer umum yang pangkatnya lebih tinggi darinya jika manajer tersebut melakukan hal yang aneh dan tidak mematuhi ketentuan perusahaan. Sujong juga sering melakukan hal yang tidak terduga terhadap manajer umum di perusahaan tersebut jika manajer ingin melecehkan bawahannya ataupun yang lainnya. Karena kejadian itu banyak manajer umum di perusahaan tersebut memutuskan untuk pindah karena takut oleh Sujong dan Sujong dijuluki pembunuh manajer umum di perusahaan tersebut oleh semua karyawan. Pindah ke seorang laki-laki yang bernama Ban Ju-yeon. Dia ini adalah orang yang akan menjadi manajer umum baru di perusahaan Sujong bekerja. Ju-yeon ini seorang laki-laki yang giat bekerja dan selalu menginginkan kesuksesan dalam pekerjaannya, tapi di luar pekerjaannya Ju-yeon mempunyai kepribadian yang sangat menyukai musik rock, namun Ju-yeon menutupi kesukaannya tersebut dari semua orang agar citranya dalam bekerja tidak ternodai oleh kesukaannya terhadap musik rock. Di jalan setelah Ju-yeon menonton acara konser musik rock, tidak sengaja dia menabrak mobil yang ada di depannya karena terburu-buru di mana mobil yang dia tabrak adalah mobil milik Sujong. Kesal akan hal itu Sujong menghampiri Ju-yeon untuk meminta ganti rugi kerusakan mobilnya, namun bukannya memberi ganti rugi, Ju-yeon malah memberi kartu namanya dan menyuruh Sujong menelpon pengacaranya karena dia sedang buru-buru ingin menemui seseorang. Melihat kelakuan Ju-yeon membuat Sujong kesal karena menurut Sujong harusnya Ju-yeon meminta maaf terhadapnya, tapi Ju-yeon malah menyuruh dirinya menelpon pengacaranya dan memilih untuk pergi dari sana meninggalkan dirinya orang yang telah Ju-yeon tabrak. Ju-yeon lalu menjelaskan jika dia sedang buru-buru ingin menemui seseorang, karena itulah Ju-yeon menyuruh Sujong menelpon pengacaranya untuk meminta ganti rugi kerusakan mobil Sujong. Tidak percaya akan hal tersebut, Sujong masuk ke mobil Ju-yeon dan ingin ikut dengan Ju-yeon sampai Ju-yeon menyelesaikan masalahnya dan Sujong akan menunggu masalah tersebut selesai agar Ju-yeon bisa ganti rugi terhadap mobilnya. Tidak ada pilihan lain karena ingin menemui seseorang, Ju-yeon akhirnya membawa Sujong dalam mobilnya ke suatu tempat untuk menemui orang yang ingin Ju-yeon temui. Setelah sampai di tempat yang dituju oleh Ju-yeon, ketika akan pergi Ju-yeon bertanya pada Sujong apakah mereka berdua pernah bertemu karena dia merasa jika Sujong bukanlah orang asing dan dia seperti pernah melihat Sujong. Sujong yang mendengarnya malah beranggapan jika Ju-yeon sedang menggodanya karena dia tidak pernah bertemu dengan Ju-yeon sebelumnya. Mendengar itu Ju-yeon lantas pergi dan dengan sekejap Sujong kehilangan jejak Ju-yeon yang membuat Sujong kesal karena Ju-yeon belum ganti rugi terhadapnya. Ternyata Ju-yeon ingin menemui seorang nenek di mana nenek itu menyuruh Ju-yeon untuk bekerja semaksimal mungkin menjadi manajer umum pekerjaan barunya dan dia tidak akan memaafkan Ju-yeon jika Ju-yeon melakukan kesalahan di perusahaan. Ju-yeon lalu berjanji jika dia akan bekerja keras di perusahaan tersebut dan dia juga pasti akan menjadi ahli waris Yongsung apapun yang terjadi. Keesokan harinya Ju-yeon pun pergi ke kantor untuk bekerja sebagai manajer umum baru di perusahaan tersebut. Sujong yang melihat manajer baru masuk ke ruangannya belum menyadari jika orang tersebut adalah Ju-yeon, lalu Sujong pergi menemui Ju-yeon untuk menyapanya.
Setelah di dalam, betapa terkejutnya Sujong melihat Ju Yeon sedang membuka bajunya dan di punggungnya ada tato naga sehingga membuat Sujong mengingat naga api hitam. Menyadari ada Sujong di belakangnya, Ju Yeon lalu mendekati Sujong dan menutup mulutnya karena Ju Yong terlihat akan berteriak ketika Ju Yeon mendekati Sujong.